Kita beralih ke kabar lainnya. Warga Kabupaten Pandeglang dihebohkan dengan kemunculan Kerajaan Angling Dharma. Kerajaan tersebut memiliki raja yang biasa dipanggil Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus yang mengklaim memiliki keturunan dari berbagai kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Beginilah penampakan Kerajaan Angling Dharma yang lokasinya terletak di Kampung Salangsari, Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saat memasuki halaman rumah, terdapat singgasana raja dari Kerajaan Angling Dharma. Kabar munculnya kerajaan tersebut menghebohkan warga Pandeglang. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang pria yang kerap disapa Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus. Salah seorang pengikut kerajaan ini mengaku rajanya sering membantu masyarakat yang tidak mampu. Jadi memang Baginda itu semuanya kegiatannya di bidang sosial. Di bidang sosial, terutamanya Baginda tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Jadi intinya memanusiakan manusia. Ya semacam contoh rumah-rumah kumuh. Beliau tidak hanya untuk janda yang tidak memiliki rumah, yang istilahnya punya suami, punya istri pun yang rumahnya tidak layak, Baginda bangun gitu kan. Penghasilannya itu karena Baginda ini banyak santri dan muridnya di mana-mana. Ya santrinya ini kan ada peduli kan gitu, ada yang ini kebeli keramik, yang ini yang ngasih ke Baginda, semuanya jatuhnya ke Baginda kan gitu. Para pengikut meyakini raja mereka Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus memiliki ikatan atau keturunan dari berbagai kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Dari Pandeglang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Sementara itu Bupati Pandeglang Irna Narulita menganggap kemunculan Kerajaan Angling Dharma sebagai bentuk halusinasi. Menurut Irna, pemahaman sang raja Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus dan para pengikutnya perlu diluruskan dengan melakukan pembinaan dan juga peningkatan SDM. Ada satu persepsi yang menyesatkan. Itu akan dibaca nanti, akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Saya hanya sifatnya persuasif. Para camat untuk datangi mereka agar mereka ada masalah apa sih, ekonomi kah, sehingga halu itu banyak hal, sehingga pendekatan seperti itu sambil sedang diselidiki ya, dijajaki, kan kita nggak mungkin langsung mematahkan semangat mereka. Mungkin mereka juga ada permasalahan ya, kebatinan dan lain sebagainya. Pun kalaupun ada cikal bakal itu, betulkah misalkan masih keluarga besar, apresiasi pemerintah seperti apa? Tapi kalau nggak ada, memang halu sama sekali, ya itu harus ada proses. Tapi sebelum diproses sebetulnya kita pendekatan dulu. Apa benar klaim Kerajaan Angling Dharma ini? Kita sudah tersambung bersama dengan Asmar Jamil, merupakan pengikut Kerajaan Angling Dharma. Assalamualaikum, selamat sore Pak Asmar Jamil. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Asmar Jamil, kami ingin tahu sebenarnya Pak, alasan atau mungkin dasar tiba-tiba kok bisa muncul ini Kerajaan Angling Dharma yang tadi dianggap Bupati halusinasi, Pak Asmar. Jadi begini, saya juga perlu klarifikasi. Kebetulan yang beredar di media kemarin itu, wawancara, bahkan narasi-narasi di media terlalu berlebihan. Karena mungkin mereka melihat dengan bangunan dan sebagainya, bahwasanya kami tidak mengatakan dan tidak menyematkan bahwasanya itu Baginda seorang raja atau di situ ada Kerajaan Angling Dharma. Kami tidak terima dikatakan ada kerajaan baru, apalagi disangkutan dengan empire dan sebagainya. Angling Dharma lah, inilah itulah. Baginda hanya manusia biasa. Cuman beliau punya hati yang sangat mulia, peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan. Beliau sifatnya sosial, bukan tentang bidang pembangunan. Ya justru beliau membantu dan meringankan pemerintah. Adapun pemberitaan kemarin, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Baginda, kami sangat tidak setuju dan kami sangat tidak terima dikatakan dengan dikaitkan tentang masalah di situ ada Kerajaan Angling Dharma atau menikah raja. Adapun Baginda Jamaluddin Firdaus, memang betul beliau panggilannya Baginda. Itu hanya sebuah panggilan.
Ya mungkin karena teman-teman media komunikasi itu memvideo lokasi kediaman beliau atau itu semua hanya filosofi. Memang bangunan-bangunan beliau memang nyentrik. Memang bahkan beliau pun berpakaian selalu nyentrik. Kadang ada kayak berpakaian raja, kadang kayak berpakaian pendekar gitu. Pak Jamil, artinya kenapa ada disematkan bahwa dia sebagai sultan dan ada pengikutnya kalau tidak ada kerajaannya? Ya, itu tidak disematkan, tidak menyematkan bahwa beliau seorang raja atau sultan. Kami bukan pengikut, kami santri. Jangan salah narasi itu, kami tidak senang kalau berbicara pengikut. Tapi kalau berbicara pengikut, berarti di situ ada aliran yang menyimpang. Nanti timbulnya negatif dalam masyarakat. Kami santrinya Baginda, anak buahnya Baginda. Karena beliau seorang ulama. Kami diajari tentang istilah ilmu keagamaan, tentang sosial, itu kan tentang istilah kehidupan bermasyarakat. Pak Asmar, kami ingin tahu lebih jauh mengenai kegiatan atau ada ritual khusus, Pak. Tidak ada ritual khusus. Kami hanya mengadakan semacam pengajian rutinitas di malam minggu, kita jikiran. Tidak ada ritual apapun. Apalagi dengan dengar berita atau dengan narasi di netizen ada inilah itulah. Kami sangat keberatan. Kami tidak terima dari keluarga. Terutama saya pribadi, dari atas nama keluarga besar dari Baginda, saya tidak terima dengan narasi-narasi yang melebihi batas. Iya, artinya sosialisasi aktivitas seperti ini sudah berlangsung berapa lama? Ini sudah dari tahun 2019. Dan tidak ada kerajaannya? Melaksanakan pembangunan. Tidak ada kerajaan sama sekali. Itu semua bohong. Itu berita semua bohong. Saya Tapi kenapa di sini, ini di TV One. Baik. Tapi kenapa namanya harus Angling Dharma, Pak? Karena dalam cerita Jawa Angling Dharma dianggap titisan Batara Wisnu. Ya, sekarang begini. Itu saya mengatakan kemarin itu ada tulisan Angling Dharma, itu sebuah simbol. Sebuah simbol, kalau boleh dikatakan ini sebuah simbol atau isyarah lah. Jadi dalam arti kata mungkin itu jadi derma lah. Jadi mungkin isinya itu Baginda itu menderma kepada masyarakat ya tentang sosial, membakti gitu kan. Jadi bukan itu Angling Dharma itu sebuah kerajaan atau dan sebagainya, itu sangat kami tidak menerima. Pak Jamil, ada yang mengatakan bahwa Baginda ini diangkat menjadi raja pada tahun 2004. Sebenarnya asal mula sehingga ia dikatakan sebagai raja ataupun sultan ini kenapa? Iya, menurut saya dekat dengan Baginda saya dari tahun 2003 dan Baginda itu tidak ada disematkan sebagai raja, tidak. Jadi orang yang mengatakan itu mungkin itu itu mah ya bisa aja ya orang mengatakan seperti itu kan. Tapi Baginda tidak disematkan seorang raja, cuman Baginda manusia biasa, tapi kelakuannya seperti seorang raja seperti itu. Pak Asmar, ini klaim mengenai memiliki keturunan dari berbagai kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Penjelasannya bagaimana ini, Pak Asmar? Ya, kalau untuk masalah keturunan mungkin ya barangkali mungkin ada. Mungkinlah barangkali ada. Pun saya belum tahu detail walau mungkin ada itu kan rahasia beliau masalah terakhir. Iya, tadi Bapak katakan kelakuannya seperti raja. Artinya apa kelakuan itu? Iya, kelakuannya ya kadang-kadang berpakaiannya kan nyentrik. Mbak, berpakaian nyentrik, kadang-kadang kayak berpakaian raja. Kan orang kan baru ngelihat berpakaian raja, orang kan kaget. Semacam contoh waktu peresmian rumah yang 5 unit di Kecamatan Pagelaran, beliau kan lagi berpakaiannya resmi. Berpakaian raja, duduk di bangkunya juga di kursinya juga beda kayak kursi raja. Nah, itulah keseharian beliau. Kadang-kadang beliau pakai pakaian pakaiannya kayak pendekar, kayak pakaian raja, kayak istilahnya ya macam-macam lah. Pakaian beliau itu enggak nyentrik gitu kan, aneh nyeleneh gitu berpakaiannya kan. Terima kasih banyak. Mungkin orang nggak tahu dalamannya seperti apa. Baik, Dan saya terima kasih. di sini mengatakan, saya mengklarifikasi, ini di Mandalawangi dia tidak ada kerajaan Angling Dharma atau Baginda sama seorang raja. Itu dari saya. Oke. Terima kasih Jubir Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus